Shalom marga kerajaan, the power of the seed, kuasa daripada benih. Mulai bulan Januari dan Februari kita berbicara tentang ragi, kita berbicara juga hari ini tentang mustard seed. Ada satu perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus, kerajaan sorga itu seumpama, selalu dengan perumpamaan. Orang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tapi waktu semua orang sedang tidur, perhatikan kalau orang tidur tuh artinya tidak berjaga-jaga atau prayerlessness, ya, jadi tidak lagi berdoa atau berjaga. Datang musuhnya menaburkan benih yang tidak baik, benih lalang. Ketika semua mulai bertumbuh, kelihatan lalangnya. Kita tahu bagaimana alang-alang itu tegak berdiri, tapi padi tunduk ya. Tunduk artinya seperti Kristus rendah hati, ya toh. Tetapi saudaraku, dia berkata, Tuhan, kenapa itu ada lalang? Dari mana itu? Seorang musuh yang melakukannya. Kalau kita hidup ini tidak tahu kita punya musuh, celaka kita. Jadi maukah Tuhan supaya kami mencabut? Jangan. Nanti hati-hati kalau mencabut, gandumnya ikut tercabut. Nanti akhir zaman, ya biarkan. Sekarang akhir zaman itu, ya maka akan ada penuai. Dan juga lalang itu akan dibakar. Keterangannya di dalam ayat selanjutnya, ayat 31 dan selanjutnya. Itu ayat tentang biji sesawi. Tapi yang saya mau terangkan adalah arti daripada perumpamaan ini. Yesus berkata yang menaburkan adalah the Son of Man, Kristus. Dan ladang itu bukan gereja. Ladang itu adalah the world, dunia. Ya, kosmos, sistem dunia ini. Jadi untuk bisa berpengaruh, harus ditanam di dalam ladang itu yaitu dunia. Dan kita tahu yang disebutkan yang benih yang baik adalah the sons of the kingdom. Saya yang diterjemahkan dalam King James maupun New King James Version, children of the kingdom. Saya mau beritahu children tidak akan memberikan pengaruh. Tetapi huios, seorang putra kerajaan yang tahu hak-haknya. Dan seorang yang dewasa akan bertumbuh sebagai gandum yang luar biasa. Dan firman Allah mengatakan yang menaburkan benih yang jahat itu, yang ditaburkan yang tidak baik adalah the sons of the dari kerajaan kegelapan ya, daripada the evil one. Itu musuh kita. Tetapi puji Tuhan akhir zaman ini nanti yang menuai adalah malaikat. Malaikat bukannya pakai sayap itu aja, tetapi the messenger. Anda dan saya dipanggil jadi messenger of God. Dan perhatikan, harus ditanam, masuk dalam tanah baru bisa berbuah. Tidak ada benih yang berguna kalau ditaruh dalam sebuah kontainer, sebuah kotak begitu. Tetapi harus dimasukkan dalam tanah. Ketika Tuhan manggil saya tahun 89 untuk pergi ke Pulau Bali. Saya langsung minta pindah dan bahkan saya dilarang oleh Pak Lurah. Jangan Mas Arifin jangan keluar dari Surabaya. Susah jadi warga kota ini. Saya bilang saya dipanggil Tuhan. Dia berkata, waduh kalau Gusti Allah saya tidak berani. Kata sambil tersenyum Pak Lurahnya. Dan saya pindah kemari. Saya menaruh hidup saya di sini. Dan look what the Lord has done. Gandum itu tumbuh. Tetapi selalu ada. Yaitu anak-anak daripada si iblis itu. Penuduh. Anak-anak daripada si jahat. The sons of the wicked one. Jangan khawatir. Ya, biarkan saja tumbuh, nanti akan tiba waktunya akan dipisah-pisahkan. Pemisahan, separation adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya. Shalom marga kerajaan. Siap untuk menjadi the sons of the kingdom yang ditanam di dunia. God bless you. We are in the world but not of the world. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada Tuhan, kita dihimpun oleh Roh Kudus untuk datang dalam ibadah ini. Karena Tuhan mau memberkati kita lebih-lebih lagi dalam kehidupan kita ya. Tuhan sudah memberkati kita dengan segala macam. Tuhan memberkati kita dengan harta. Tuhan sudah memberkati kita juga kenikmatan, ya, rasa kelezatan. Tapi juga ada surga yang tersedia bagi kita. Lebih hebat lagi bagi kita. Nah pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul ini. Mari kita baca satu sama baca judulnya Great Things for God. Ya, jadi hal-hal yang besar bagi Tuhan,
hal-hal yang besar bagi Tuhan. Nanti kita akan coba lihat dalam teks firman Tuhan ini, kita akan belajar tentang hal-hal yang besar bagi Tuhan. Mengajak saudara membuka dalam kitab Injil Lukas pasal 1, pasal 10 maksud saya, ayat 1 sampai 4, lalu kemudian nanti kita sambung ayat 17 sampai ayat 20. Sebenarnya kita bisa membaca saja sampai ayat 5 dan sebagainya ya. Saya akan membaca bagi kita, demikian firman Tuhan ya. Kemudian daripada itu, nah itu berarti adalah peristiwa sesudah pasal 9 kan kira-kira begitu. Kemudian daripada itu Tuhan Yesus itu menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka, berapa saudara? Berdua-dua mendahului dia ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ayat 2 berkata, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ayat yang ketiga, mengatakan apa? Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti apa? Anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Mestinya ayat 5 dan seterusnya kita baca. Tapi kita coba lewat ke ayat yang ke-17 dan mengatakan seperti apa? Mari. Kemudian ke-70 murid itu apa? Kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ya, next. Ya, betul. Ya, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ayat yang terakhir mengatakan apa? Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ya, saudara, kisah cerita ini andai kata terjadi di sekarang itu, saya kira menarik juga ya. Tuhan Yesus pada waktu ada di dunia ini, dia punya orang-orang dekat, murid-muridnya, yang setiap hari sama-sama dengan Tuhan Yesus ya ada 12 orang itu kira-kira ya. 12, katanya itu setiap hari, pagi, siang, sore, malam itu mengikuti Tuhan Yesus terus, termasuk tidur bersama dengan Tuhan Yesus dan sebagainya. Tapi di antara 12 itu bahkan ada yang lebih dekat lagi, yang selalu ada dalam peristiwa-peristiwa penting, itu 3 orang. Siapa itu? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Bahkan di antara 3 ini katanya ada satu yang paling dekat, yaitu si Yohanes, karena ada satu ayat yang mengatakan Yohanes pernah menyandarkan kepalanya di dada Yesus. Nah ini ngalem ya, jadi sangat dekat gitu di dada Yesus, jadi sangat dekat. Nah, tapi yang 9 itu kurang dekat. Tapi di sesudah 12 orang ini masih ada lagi ini 70 yang lain yang kurang dekat dengan Tuhan Yesus. Saya kurang tahu, mungkin mereka datangnya seminggu sekali gitu ya, dari ketemu dengan Tuhan Yesus seminggu sekali, yaitu seperti kita lah ya, 70. Lalu setelah itu kalau kita tahu itu di antara 12 plus 70 ini membentuk jumlah kira-kira 120, yang pada waktu mereka berdoa di loteng Yerusalem, Roh Kudus turun lalu gereja berdiri ya. Nah, lalu setelah kira-kira 120 itu, lalu ada sekitar lebih dari 500 kata firman Tuhan yang menyaksikan waktu Yesus naik ke surga. Itu berarti lingkaran luar. Yang lingkaran paling luar sekali yaitu ya khalayak ramai itu ya, yang datang waktu Yesus bagi-bagi makan gratis gitu kan. Ya itu 5.000 orang ya, itu kan itu orang yang datang pada waktu Yesus kasih makan roti dan ikan itu. Jadi yang agak dekat ya tadi 500, tapi 500 itu ya kalau yang 100 ya, yang 70 itu seminggu sekali, yang 500 barangkali ya sebulan sekali lah gitu. Sedangkan yang lain itu Natalan saja datangnya. Kira-kira gitu. Jadi kita punya tempat masing-masing. Ya, belum lagi penentang-penentangnya, kalau penentang-penentangnya kelompok yang lain lagi. Nah, saudara, ini cerita mengenai 70 murid yang lain. Menariknya, ending dari cerita ini, waduh luar biasa. 70 murid lain ternyata dipakai Tuhan dengan luar biasa.
Bayangkan ya, katanya apa? Setan-setan takluk dalam pelayanan mereka. Orang-orang sakit disembuhkan. Nah, sementara kita pernah membaca dalam teks firman Tuhan bahwa 12 murid itu pernah mengusir setan, tidak berhasil katanya. Ya, ingat ya. Jadi itu yang tiap hari doa. Tapi ngusir setan nggak berhasil. Yang seminggu datang kebaktian ini malah berhasil gitu. Jadi akhirnya nggak doa pagi nggak laku ya sudah. Jadi menarik ini. Jadi ini luar biasa ini 70. Makanya mereka senang minta ampun. Yang 12 pernah mengusir setan nggak berhasil. Lalu Tuhan Yesus kata, oh kalau yang ini mesti dengan doa dan puasa gitu Tuhan Yesus kata. Nah, tapi yang 70 berhasil luar biasa. Betapa senangnya minta ampun. Dengan kata lain, berarti mereka merasa bahwa mereka dapat melakukan perkara besar gitu loh. Paham maksud saya? Itu mestinya bagiannya Yesus, sedangkan 12 murid aja nggak sanggup, kok kami bisa gitu. Jadi, nah bagi saya ini adalah satu inspirasi bahwa Tuhan mau supaya kita ini melakukan perkara-perkara besar gitu toh. Ayo, coba klik, ya. Bisa dengar dengan saya? Nah, kehendak Tuhan bagi kita adalah melakukan perkara-perkara besar gitu. Bukan hanya perkara-perkara kecil-kecil saja. Nah, saya kalau lagi khotbah begini nih, suka ada orang-orang Kristen yang mulai lihat wajah saya. Ini pendeta benar nggak ya itu? Karena saya baca dalam Alkitab saya mengatakan apa? Setialah dalam perkara-perkara, betul kan? Nah itu yang Alkitabiah, betul dah? Nah ini saya datang dengan mengatakan kehendak Tuhan bagi kita, lakukan perkara-perkara besar. Ojo sing ecek-ecek, lakukan yang besar-besar bagi Tuhan. Iyalah. Itu kehendak Tuhan bagi kita. Masih belum yakin? Kalau masih belum yakin, saya nyatakan begini. Ayat itu kalau dalam Alkitab saya belum titik. Setialah melakukan perkara-perkara kecil, koma, maka kepadamu akan dipercayakan perkara-perkara besar. Nah kalimat itu kalau dibaca lengkap, berarti kehendak Tuhan melakukan perkara yang besar dong. Bukan yang kecil ini. Tapi jalan menuju kebesaran itu disuruh setia dalam perkara-perkara kecil. Ya kita tahulah semuanya itu. Jadi kehendak Tuhan bagi kita adalah melakukan perkara-perkara besar. Alasannya apa? Tadi kita membaca dalam Alkitab, dalam kata-kata Tuhan Yesus nomor 1. Karena kita itu ilustrasikan seperti apa tadi? Anak domba di tengah-tengah kumpulan serigala. Saya itu ingin Tuhan Yesus itu mengilustrasikan kita bukan begitu. Kalau saya inginnya, saya maunya Tuhan Yesus itu ilustrasikan kita ini seperti kumpulan serigala gitu kita. Di tengah-tengah satu anak domba. Jadi musuh kita itu gampang kita bereskan. Tidak perlu kumpulan kita, malah salah satu dari kita aja bereskan kita. Tapi tidak begitu. Bahkan Tuhan Yesus juga tidak mengatakan kita ini seperti kumpulan serigala di antara kumpulan anak domba, enggak juga. Kumpulan anak domba lebih kuat daripada satu domba. Ya. Kita juga tidak diilustrasikan sebagai kumpulan serigala di tengah-tengah kumpulan domba. Induk domba, enggak. Itu lebih berat lagi. Lebih berat lagi kalau kita diilustrasikan seperti serigala, satu serigala, di tengah-tengah kumpulan domba, enggak juga. Walaupun kita akan sanggup membereskan mereka semua. Bahkan Yesus tidak katakan, kamu ini seperti kumpulan domba di tengah satu serigala, enggak. Bukan. Bukan kumpulan domba di tengah-tengah kumpulan serigala, bukan. Tapi kumpulan satu anak domba di tengah-tengah serigala. Artinya apa? Lah kalau si anak domba ini tidak mau melakukan perkara besar, ya habis langsung sebelum, paham maksudnya? Jadi itu berarti sudah logis sekali. Bahwa si anak domba itu harus melakukan perkara yang besar. Gitu loh. Kalau nggak melakukan perkara besar ya habis dia sebelum ada cerita. Jadi bagi saya ini adalah Alkitabiah. Kehendak Tuhan bagi kita adalah melakukan perkara-perkara yang besar. Satu kali kita hidup, betul ya. Mayoritas orang itu satu kali saja hidup. Ada beberapa orang pernah 2 kali hidup. Seperti misalnya siapa? Anak pemuda Nain tuh, yang mati lalu dibangkitkan. Lazarus gitu. Tapi kita ini 1 kali aja hidup. Dan kehendak Tuhan bagi kita dalam 1 kali hidup itu kita mesti melakukan yang besar. Ada ilustrasi yang kedua yang Tuhan katakan. Tuayan sedikit. Tuayan apa? Banyak. Pekerja
Sedikit, pikir logis. Kalau begitu setiap pekerja harus melakukan perkara kecil atau perkara besar? Besar, sudah logis lah. Ya. Ayah saya di kampung, jadi karena itu punya tanah luas, sawahnya 15 petak. Besar sekali. Karena ayah saya mengalami kecelakaan, dia tidak pernah menjadi petani, tapi kemudian paman saya yang disuruh mengerjakan. Dia kerjakan semua itu. 15 petak itu, besar sekali. Jadi akhirnya dia kalau kerja itu jam 3:30, jam 4 itu sudah queen itu. Olahraga kuat. Mungkin gara-gara itu dia umurnya sampai 104 tahun. Istrinya juga 104. Umur 97 itu matanya masih awas, telinganya masih kuat, dan masih sehat. Kalau saudara mau umur panjang, itu jalannya. Olahraga sebelum yang lain bangun, sehat. Dan yang sebenarnya bukan itu, tapi kalau saya lihat dia ada pikirannya itu nggak terlalu gitu. Kadang-kadang kalau ketemu dengan kami itu debat gitu, setelah debat pulang ya sudah lupa dia tidur. Jadi ada orang debat itu pulang masih nggak bisa tidur di bawah. Nah itu cepat nggak ada itu ya. Kalau yang begitu yang cepat hilang gitu bisa lebih awet hidupnya ya. Nah, tapi bayangkan dia mengerjakan sawah itu. Jadi dia kerja keras. Padi itu kira-kira 4 bulan umurnya. Jadi kerjakan lalu semaikan 1 biji padi ditabur lalu kemudian diambil lalu kemudian ditanami, suruh orang-orang kampung tanam. Lalu kemudian nanti dia akan siangi akhirnya rumput-rumput liar di ini. Ya, lalu kemudian dipupuk, lalu kemudian dikasih lalu kemudian dijaga waktu mulai berkembang, berbunga. Ya. Lalu kemudian 15 petak pas musim panen. Itu biasanya dia sama ayah saya sangat sibuk mencari ibu-ibu di kampung supaya jangan sampai kalau bisa 1 bulir pun akan jatuh dan sia-sia. Kenapa? Karena ayah saya mau menghargai paman saya yang kerja keras. Paman saya apalagi? Dia lembur-lembur. Masa dia mau supaya ya padinya habis-habis. Dia mau jaga supaya kalau bisa 1 butir pun tidak akan yang jatuh, yang sia-sia. Karena itu keringatnya dia, itu lemburnya dia, itu tenaganya dia, itu pikirannya dia. Waktu saya pikir begitu, Tuhan ngomong, kita itu menghadapi tuayan. Tuayannya banyak, pekerjaannya sedikit. Kalau paman saya saja, saya tahu perasaannya. Bapak saya tahu perasaannya. Gimana perasaan Tuhan kalau ada jiwa-jiwa yang terhilang, masuk neraka, masuk neraka, masuk neraka. Tuhan sayang, seperti paman saya sayang kepada butir-butir padi. Nah, tuayannya banyak, lalu pekerjaannya sedikit. Pernah 1 kali kayaknya jumlah ibu-ibu yang memanen itu tidak terlalu banyak. Maka ibu-ibu itu kerjanya keras sekali. Ayah saya itu orangnya rajin dan disiplin. Jadi akhirnya mereka tahu, itu kerja keras supaya tidak ada yang jatuh. Tidak ada yang tercecer. Semua. Jadi kalau kecil lagi, lebih kecil lagi yang panen, pasti harus mengerjakan pekerjaan yang besar gitu loh. Ngerti ya saudara ya? Jadi kalau jumlahnya orang penuainya sedikit, tuainya banyak, lalu ya sudah saya kecil-kecil saja, ini kehendak Tuhan, nggak mungkin. Kita pasti dikehendaki Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Saya mau saudara-saudara hari ini membuka. Saya cuma 1 kali hidup, saya itu diciptakan oleh Tuhan. Dulu saya pernah ilustrasikan itu kan, mimbar ini diciptakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan punya maksud dalam hidup kita. 1 kali hidup ini mestinya yang paling bagus disesuaikan dengan maksudnya Tuhan, pembuatnya. Seperti mimbar ini kita pakai untuk pimpin ibadah, tidak pakai jualan Indomie waktu itu saya katakan tuh. Bukan untuk dipakai taruh pakaian kotor, ya. Bukan dipakai untuk taruh pupuk kandang, walaupun semuanya itu bisa. Karena apa? Kalau pembuatnya datang, dia pasti kecewa dan marah dengan ini. Dan saudara dan saya dibuat oleh Tuhan. Dan kita diberi rentang waktu untuk hidup di dunia ini. Dia punya kehendak bagi kita. Dia mau supaya kita melakukan perkara-perkara yang besar untuk pekerjaan Tuhan, untuk kerajaannya. Karena itu impikan.
Lalu cobalah melakukan perkara-perkara besar. Sampai sedemikian rupa sehingga ada seorang bapak misionari modern namanya William Carey ya. Dia terkenal luar biasa, ucapannya mengatakan klik. Ya. Ayo. Apa saudara? Expect great things from God and attempt to do great things for God. Ya. Harapkan perkara-perkara yang besar dari Allah. Dan cobalah untuk melakukan perkara-perkara yang besar bagi Allah. Karena itu kehendak Allah bagi kita. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Mereka seperti kumpulan serigala dan kita anak domba. Kita harus lakukan yang besar. Supaya itu jadi kehendak Tuhan bagi kita sekalian. Ini bukan kesombongan, ini adalah kehendak Tuhan. Karena saudara ingat tadi, kalau tuayannya banyak, lalu kemudian saya katakan, saya kerjakan yang kecil-kecil aja lah sudah. Ya tuayannya sia-sia dan Tuhan akan sangat sedih dengan keadaan yang seperti itu. Tuhan akan sangat senang kalau kita melakukan perkara besar sehingga semua tuayan bisa dituai. Sudah jelas itu logikanya. Mari saudara, mari. Kita punya satu hidup, jangan sia-siakan, jangan biarkan, jangan kurang efektif hidup kita. Jadikan hidup kita sangat efektif. Sehingga akhirnya bisa membawa kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Mengerjakan maksud Tuhan dalam kehidupan kita sebesar-besarnya. Tadi malam saya sampai di rumah dari Kupang. Jam 9 malam. Saya tidur jam 10. Tadi jam 4 harus bangun. Karena jam 6 sudah khotbah di Batu. Setelah dari sini nanti saya akan pergi ke Surabaya untuk memberkati jemaat kami yang dari Bali, pemberkatan di Surabaya. Padahal besok sampai hari Kamis, saya akan kedatangan kira-kira 40 sekian perintis-perintis dari seluruh Indonesia di Sati dan mentraining mereka sampai hari Kamis. Jadi Jumat pagi, saya harus terbang ke jam 5 pagi, harus pergi ke Palembang, karena ditunggu hamba-hamba Tuhan di Palembang. Sampai Sabtunya saya harus kembali, karena jam 8 pagi, hari Minggu saya mesti khotbah di Angkatan Laut. Gereja Angkatan Laut di Surabaya, lalu kemudian Pupuk Gajaya. Bukan untuk ngomong kebanggaan itu, tapi saya mengatakan Tuhan terlalu banyak. Kalau saya nggak ikut kerja banyak, nanti lebih banyak yang tercecer. Karena itu kita harus kerjakan pekerjaan Tuhan. Kita harus pekerjaan Tuhan. Amin, amin. Mari masing-masing kita mentaati kehendak Tuhan ini, karena ini adalah kehendak Tuhan dan bukan kehendak Garut. Ini adalah seperti yang dinyatakan dalam Alkitab Tuhan sendiri. Tuayan banyak, pekerja sedikit, karenalah itu lakukan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan. Nah, tapi walaupun kita mau lakukan perkara-perkara yang besar itu, kayaknya Tuhan juga memberikan caranya. Caranya pun tidak boleh dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan Tuhan, atau mungkin dari ide-ide yang tidak selaras dengan ide Tuhan. Boleh saja kita mempelajari semua cara di dunia ini, tapi kalau tidak sesuai dengan caranya Tuhan, kayaknya kita juga perlu belajar caranya Tuhan. Yang pertama, kalau kita baca dari teks firman Tuhan tadi, firman Tuhan katakan, tuayan banyak, pekerja sedikit, karena itu apa? Klik, mintalah. Jadi doa. Mintalah gitu. Kata dalam Alkitab, mintalah itu selalu kaitan dengan doa. Mintalah, kalau Tuhan Yesus ngomong mintalah gitu berarti doa. Doa. Ternyata perkara-perkara besar di dunia ini yang kehendak Tuhan ya, itu terjadi pasti didahului oleh doa. Jemaat Tuhan berdiri karena 10 hari berdoa. Apa saja terjadi revival apa-apa karena ada orang berdoa. Waktu dulu di Indonesia terjadi Krismon, lalu kita ada gerakan doa, lalu kemudian Tuhan membangkitkan kesatuan di antara gereja-gereja. Sampai akhirnya boleh bilang hampir tidak ada sekat-sekat bagi gereja-gereja. Seperti yang dulu terlalu banyak sekat-sekat. Nah ini pekerjaan-pekerjaan Tuhan besar-besar terjadi biasanya didahului dengan doa. Dan kalau kita mau kembali lagi kepada cerita tentang kita tadi, saudara. Nah kalau anak domba disuruh menghadapi sekian jumlah kawanan serigala, lalu dia tetap mengandalkan kekuatannya sendiri, ya sudah tuh nasibnya sudah jelas gitu. Itu sebabnya dia mesti berteriak, Tuhan tolong. Nah kalau Tuhan tolong, Daud yang kecil bisa mengalahkan raksasa Goliat. Bukan karena Daud, tapi karena Tuhan. Jadi memang
rahasianya berarti caranya adalah harus berdoa. Harus berdoa. Hanya dengan doa akhirnya kita bisa melakukan. Saudara, saya lupa, saya ingat saya pernah bersaksi yang lalu itu bahwa oleh karena keadaan tubuh saya pada masa kecil, lalu dibesarkan, saya jadi anak yang bertumbuh dalam rasa minder. Masih ingat ya cerita saya? Minder besar. Lebih parah lagi pada waktu saya kemudian mulai ikut terlibat dalam pelayanan, dan kemudian akhirnya bahkan dipanggil menjadi orang masuk sekolah Alkitab, lalu jadi pendeta. Rasa-rasanya kalau saya toleh itu, sepertinya itu Tuhan keliru. Tiap kali mempercayakan kepercayaan untuk saya tangani. Memimpin ini, memimpin itu, atau mengerjakan ini. Kok kelirunya apa Pak? Kelirunya itu sepertinya dia itu ukurannya keliru Tuhan. Karena saya itu kemampuannya sekian, selalu saja yang dipercayakan itu sedikit lebih besar gini. Atau kadang-kadang agak besar gitu. Sehingga respon saya pada umumnya ketika saya dimintai untuk melakukan sesuatu, respon saya selalu, jangan saya lah. Apa enggak ada orang lain? Itu respon saya pertama. Terakhir ini, waktu saya kemarin dulu saya baru mengalami ini pasang ring gitu. Saya pikir-pikir, sudahlah kalau begitu enggak usahlah pelayanan-pelayanan lagi jauh-jauh gitu. Tapi kemudian pada bulan Oktober atau September kemarin dulu, minta tolong saya masih disuruh mengajar di Springfield, di kantor pusat selama 7 hari untuk para misionaris di Amerika. Lalu saya katakan, aduh, saya maksudnya kalau bisa jangan lagi. Soalnya dari fisik juga saya rasanya kalau bisa janganlah gitu. Coba saya usulkan orang-orang lain. Lalu mereka katakan dengan berbagai macam alasan yang memang masuk akal. Mereka katakan enggak. Dan di akhirnya mesti kamu gitu. Nah ini termasuk yang datang terakhir pun masih begitu. Ya. Jadi ada beberapa baru saja seminggu yang lalu secara mendadak saya sebenarnya sudah menghindar untuk pergi. Dahulu bulan Mei ini mestinya saya ke Irlandia, tapi kemudian dipindah ke Budapest. Saya kemudian kasih alasan macam-macam supaya kalau bisa tidak gitu. Tapi tahu-tahu kemarin bisa ke Dubai gitu. Untuk sesuatu urusan yang memang kayaknya saya yang bisa bersaksi itu. Gitu, untuk ngisi itu. Jadi selalu saja ada tugas-tugas dalam kehidupan, dalam pengalaman itu selalu datangnya kok seperti lebih besar dari saya. Dari kemampuan saya. Tapi akhirnya saya kemudian mengatakan begini, oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan memberi pelajaran kepada saya seperti itu supaya saya berteriak kepada Tuhan. Dan setiap kali itu datang akhirnya karena saya merasa nggak sanggup, saya Tuhan tolong. Kalau Tuhan nggak tolong saya nggak bisa loh gitu. Dan gara-gara begitu akhirnya Tuhan, kayaknya kalau baca dalam Alkitab Tuhan paling senang kalau melihat anaknya mengatakan saya minta tolong karena saya nggak sanggup. Karena dia tahu kemampuan kita memang terbatas, apalagi seperti saya, kemampuan saya memang di bawahnya tuntutan itu, lalu Tuhan kasih pertolongan. Dan ketika Tuhan kasih pertolongan, ternyata hasilnya sungguh luar biasa. Dan ketika demikian terjadi, maka sudah jelas pujian harus diberikan kemana. Bukan ke sini. Karena orang tahu modalnya gak cukup. Tapi kok bisa laba? Karena Tuhan yang bekerja. Lalu Tuhan dipermuliakan. Jadi saudara-saudara, dari pengalaman ini kalau boleh kepada saudara-saudara saya yang lebih muda dari saya katakan jangan takut. Kalau Tuhan mempercayakan kepada saudara yang saudara rasa seperti lebih besar. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari ya, termasuk dalam pekerjaan atau apa. Berserulah kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan, lalu kita bisa menjadi saksi Tuhan kepada mereka. Lalu mengatakan bahwa sebenarnya saya sendiri grogi waktu mau masuk itu. Saya nggak sanggup. Tapi kemudian saya berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan berikan pertolongan. Lalu akhirnya jadilah itu. Itu bukan karena saya. Itu karena Tuhan. Amin. Sepakat dengan cara ini? Amin. Ini cara yang Tuhan mintakan. Bagus kalau tantangan. Jadi karena itu jangan menghindar dengan kepercayaan yang lebih besar dari diri kita. Ya. Saya katakan begini saudara, izinkan saya ngomong ini. Kalau kita hanya melakukan perkara-perkara yang tanpa kita berdoa, kita sudah berprestasi. Akhirnya, ya prestasi kita segitu-segitu.
Dan saya kira Tuhan namanya tidak akan tercatut dalam sejarah hidup kita. Karena itu berarti prestasi kita. Tapi kalau kita menghadapi kepercayaan yang lebih tinggi, lalu kita katakan, apa enggak orang lain saja yang lebih baik. Saya usulkan ini. Tapi ternyata itu tetap dipercayakan kepada kita. Lalu kita katakan, tolong ya Pak, tolong deketi kami, kasih nasihat-nasihat pada saya. Tapi saya mau coba dengan pertolongan Tuhan. Lalu pada waktu itu jadi. Lalu kita akan tahu bahwa ternyata saya bisa dengan pertolongan Tuhan. I can do all things through Christ who strengthen me. Ya. Jadi falsafah orang Kristen adalah I can do all things. Bukan I cannot do, tapi I can do all things. Tapi bukan not by my fight, by might atau power atau strength, but by His help, by His Spirit kita lakukan. Oke? Teriak kepada Tuhan, doa. Jalan yang kedua, kalau kita baca ayat 4 tadi yang saya katakan, sebenarnya mesti baca ayat 5, ayat 6, dan itu Tuhan Yesus kan katakan gini, nanti kamu ya kalau pergi ke jangan bawa bekal-bekal dan sebagainya. Lalu kalau di jalan nggak usah sapa-sapa, salam-salam, karena konsentrasi kepada pekerjaan. Lalu kemudian nanti kamu masuk ke rumah, nah di situ kasih salam damai. Lalu kalau salammu diterima, nah jadi ada petunjuk kecil-kecil. Apa itu? Klik bagi kita. Boleh diklik, ayo. Setia, di sini datangnya. Setia dalam perkara-perkara kecil. Tuhan Yesus katakan, kasih instruksi caranya. Gini gitu. Kalau ketemu orang gini. Lalu mereka lakukan, akhirnya mereka berhasil. Justru karena mereka adalah bukan dari 12 murid, maka mereka perlu dikasih banyak instruksi begini. Tapi mereka setia dalam perkara-perkara kecil yang dikatakan Tuhan Yesus, ini adalah cocok dengan situasi dan kondisi targetmu. Jadi kalau kamu melayani dengan cara begini, kamu itu kontekstual, cocok dengan konteksnya. Kamu akan diterima, kamu akan dapat keberhasilan. Gitu. Kadang-kadang ada di antara kita yang begitu keras hati dan keras kepala, datang ke satu masyarakat baru, mau paksakan konteks kita ke sana. Lalu gagal, lalu katakan Tuhan kok enggak tolong? Bukan, karena kamu enggak kontekstual, enggak cocok. Saya dan istri saya diminta membantu pelayanan di Bali dari tahun 2013. Kami mau belajar bagaimana melayani di Bali dengan baik. Dan oleh kemurahan Tuhan, Tuhan baik. Ya. Tahun 2013 yang ikut ibadah itu 50-an orang. Tapi pada akhir tahun 2019 akhirnya yang ikut ibadah termasuk sekolah minggu dan dewasa bisa 596. Jadi oleh karena kemurahan Tuhan, kami melayani mereka dengan cara yang bisa diterima oleh mereka. Supaya bukan berkompromi sama sekali, tapi mempelajari bagaimana cara orang bisa dihormati dan diterima di kalangan orang. Jadi mesti setia dalam perkara-perkara kecil, maka akhirnya kita dipercayakan perkara-perkara yang besar. Amin. Cerita-cerita mengenai perkara kecil. Selama hampir 10 tahun yang lalu, saya ini sebenarnya adalah seorang yang terpilih sebagai bendahara umum dari satu sinode selama 2 periode. Tapi kenapa saya kemudian menjadi bendahara umum 2 periode? Sebenarnya mereka masih mau pilih lagi, tapi karena peraturan mengatakan 2 kali periode mesti berhenti dulu, ternyata nggak bisa. Kenapa waktu saya lihat-lihat, kok akhirnya saya dipercayakan menjadi bendahara umum, dan kebetulan ya kalau mau dipilih lagi kan berarti lumayan. Kenapa itu? Saya masih ingat, pada waktu umur belasan tahun saya bertobat. Dan saya ikut ikut persekutuan remaja, kaum muda, ya remaja, masih belasan tahun, 13-14 tahun. Dan waktu itu teman-teman saya kok nunjuk saya menjadi bendahara dari persekutuan itu. Lalu kemudian saya belajar firman Tuhan, ya menghargai, coba apa saya prinsip-prinsip firman Tuhan gitu, bagaimana menjaga ini. Lalu akhirnya kok kebetulan dalam 1 tahun itu kaum muda itu hanya kumpulkan kolekte aja, tapi nggak ada pengeluaran. Rupanya pengeluarannya ditanggung sendiri-sendiri tanpa harus memakai uang kas terus. Lalu saya lihat begitu, akhirnya waduh ini lebih baik, saya katakan uang Tuhan jadi harus saya simpan. Akhirnya saya beli celengan, lalu saya masukkan di celengan. Supaya uang Tuhan tersimpan, jangan sampai terpakai.
setahun lebih, belum ada pengeluaran. Lalu akhirnya pada waktu mau ada pengeluaran, saya buka. Sudah tahu artinya? Uangnya sudah bulukan semua, berjamur, dan tidak bisa dipakai. Sehingga gara-gara itu, saya harus kerja. Ayah saya mengajar pengajaran yang keras. Ayah saya orang yang punya harta, tapi dia ngajar tanggung jawab keras. Itu salahmu, kamu cari uang untuk mengganti itu. Dia bukan Kristen, tapi dia mengajarkan ajaran-ajaran itu. Lalu akhirnya saya terpaksa harus kerja untuk mendapatkan uang, untuk mengganti itu. Tapi dari situ saya belajar sesuatu. Belajarnya yaitu ternyata uang nggak bisa disampaikan begitu, tapi bagaimana saya menyimpannya tetap menghormati, tidak dipakai, tapi bagaimana mungkin ditukar dengan yang lebih besar sehingga terus ganti yang baru. Nah, akhirnya pikiran itu, tapi pada waktu remaja. Tapi ketika saya sekarang melihat ke sana gitu, kok kenapa pada waktu saya pemuda, saya kemudian diserai tugas jadi bendahara Persekutuan Kaum Muda, waktu jadi pemimpin daerah kemudian diserai jadi bendahara daerah, waktu saya belajar di Filipina, kami merintis gereja di hotel, lalu teman-teman kami dari Malaysia, dari Singapura, dari Myanmar, dari mana-mana, dari Kanada, mempercayakan saya jadi bendahara. Saya sampai mempelajari istilah-istilah bank dalam bahasa Inggris kemudian. Kenapa rupanya Tuhan mau mempercayakan perkara-perkara? Jadi bendahara di nasional, sebuah sinode. Tapi harus menunjukkan setia dalam perkara-perkara kecil. Kalau yang menangani yang level remaja aja nggak beres gitu. Kalau pun diangkat jadi persekutuan pemuda sewilayah, nggak beres. Ya nggak akan dipercayakan yang tingkat provinsi gitu. Lalu kemudian tingkat provinsi beres, maka dipercayakan ke tingkat internasional, lalu kemudian nasional dan sebagainya. Itu pasti jalannya akan menuju ke sana. Siapa di antara kita yang jadi bos, melihat 10 karyawan, ada 9 karyawan, kayaknya dipercayakan perkara kecil nggak beres terus. Ada 1 karyawan yang dipercayakan perkara kecil kok beres. Maka pada waktu ada perkara besar, kita percayakan ke salah 1 dari 9. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita yang punya harta yang sedikit aja, tahu mempercayakan kepada orang yang patut dipercayai. Apalagi Tuhan yang punya harta yang besar. Pasti dipercayakan kepada orang yang bisa dipercayai waktu diberi tanggung jawab yang kecil. Karena itu buktikan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Sebenarnya yang membawa kita naik itu. Yaitu kalau orang melihat kita beres menangani yang kecil-kecil, nanti kepada kita akan dipercayakan lebih besar. Tuhan melihat kita beres ngurus yang kecil-kecil nanti. Tapi ya kalau yang kecil aja nggak beres-beres, ya kita nggak akan dipercayakan perkara besar. Tuhan akan tolong kita ya. Ini berlaku di mana saja. Di mana saja, bukan hanya bergereja. Di pekerjaan juga pasti begitu. Di kampung juga begitu. RT yang nggak berhasil mana mungkin akan dijadikan RW. Ya? Betul kan? Pasti kita mau pilih RW dari RT yang berhasil. Gitu. Jadi kita harus memastikan bahwa ini akan terjadi pada kita. Setialah dalam soal-soal kecil. Kadang-kadang kita menyepelekan hal-hal yang kecil. Dan itu akhirnya yang menjadi batu sandungan bagi kita sendiri untuk lebih maju. Yang pertama, caranya, metodenya adalah pasti dengan doa. Perkara-perkara besar di dunia ini yang dikehendaki Tuhan terjadi itu hanya karena doa. Didahului doa. Yang kedua adalah karena orang-orang yang mau menangani itu telah terbukti menangani perkara-perkara kecil dan berhasil. Tuhan berikan perkara besar. Yang ketiga, kerjasama tim. Diutus berdua-berdua. Sudah saya katakan tadi, 12 murid belum pernah punya prestasi sehebat 70 murid orang yang lingkaran luar nih. Tapi orang lingkaran luar ini kok bisa ya begitu? Karena rahasianya adalah kerjasama tim. Kita semua tahu hukum sinergi. Ya. Kalau saya bisa ngangkat barang 20 kilo, Pak Andreas bisa ngangkat barang 25 kilo, saya kerjasama dengan Pak Andreas, maka saya punya potensi bersama beliau untuk bisa mengangkat barang lebih dari 45 kilo. Lebih dari 45 kilo. Itu enggak tahu bagaimana, itu mengherankan. Kalau ada sungai yang sedang mengalir, kekuatannya 20 PK. Yang dari sini kekuatannya 30 PK. Di perjumpaan aliran sungai itu kekuatannya lebih dari 50 PK. Hukum sinergi mengatakan, kerjasama itu hasilnya lebih besar daripada 1 tambah 1. Karena itu, kenapa kita tidak mau bekerja sama?
Dengan kerjasama akhirnya kita pada waktu yang satu pas lemah, yang lain bisa menopang sehingga tetap kuat. Pada waktu yang lain tetap pada yang lain lemah, yang satu bisa menopang. Contoh kerjasama yang paling bagus saya lihat itu dalam tim sepak bola. Tapi sepak bola dari tim profesional, bukan sepak bola di kampung saya, gitu ya. Karena apa? Kalau pemain sepak bola di kampung saya itu nanti dapat bola di back bagian belakang, akan dibawa sendiri, mau cetak gol sendiri ya. Ya ratusan kali gagal karena 1 melawan 10. Jadi pasti dihadang tadi, pasti berhasil yang menghadang. Karena dia cuma dipikirnya temannya yang lain yang 9 itu diapakan ya. Tapi kalau sepak bola yang profesional tuh, saya kok memperhatikan, saya tidak tahu kalau ini benar. Saya rasanya seperti melihat bahwa sangat dibatasi jumlah waktu di mana satu bola ada di satu kaki itu. Sangat dibatasi. Sebisa-bisanya, secepat-cepatnya segera dilempar kepada teman yang strategis. Yang sedang kosong, tidak ada lawannya. Makanya kalau nonton sepak bola yang profesional itu menarik sekali, enak. Langsung dilemparkan, kosong. Sehingga bola akhirnya jadi dinamis, jadi bagus. Dan tidak lelah luar biasa. Karena bekerja sama satu dengan yang lain. Jadi itu mengajarkan pada waktu gol tercetak, bukan satu orang itu yang dipermuliakan, seluruh anggota tim. Tapi waktu gagal, ya tidak ada yang satu yang merasa sendirian gagal, seluruhnya merasa gagal. Bagusnya seperti itu. Kita diminta kerjasama tim. Menarik karena ini 70 murid yang lain, itu agak lingkaran luar, tapi kok prestasinya luar biasa. Hebat. Dulu pada tahun 80-an, mahasiswa Sati, saya dulu mengajar di Sati ya, itu ditugaskan untuk merintis gereja-gereja baru di kampung-kampung yang belum ada di Jawa Timur ini. Ya. Ada cerita-cerita yang bagus-bagus ya. Tapi mereka itu ditugaskan dua-dua. Jadi 2 atau 3 gitu kadang-kadang. Ya, itu bagusnya ya. Sehingga akhirnya mereka kerjasama, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan. Ada 2 perempuan yang ditugaskan di daerah Nganjuk sana, di air terjun Sedudo. Itu belum ada jemaat Tuhan di sana waktu itu. Lalu mereka merintis. Nah, ada orang-orang di sana yang tidak suka. Lalu mereka mulai mempersoalkan. Ketika dipersoalkan, gara-gara berdua ini, maka satu coba menjawab. Tapi waktu dia pas nggak bisa jawab, yang satunya jawab. Gitu. Lalu dia jawab. Lalu dia mati, nggak bisa jawab. Lalu yang sini jawab. Gitu. Terus gitu, sampai akhirnya sudahlah repot dengan orang ini. Ya sudah teruskan. Gitu. Terus sampai sekarang ada gereja Tuhan di sana yang mapan luar biasa. Satu lagi ada di daerah-daerah Malang Selatan sini. Ya. Yang satu dari Papua, yang satu dari Jawa Tengah kalau nggak salah. Lalu mereka gitu. Kalau itu sampai dipanggil pada zaman itu saya, sampai dipanggil ke polisi dan koramil dan sebagainya. Lalu kemudian diinterogasi seperti itu. Wah, yang sama terjadi. Karena kalau minggu malam mereka pulang, mereka selalu cerita. Apa yang terjadi? Salah satunya itu, yang melayani itu, sekarang menjadi presidennya Gidi di Irian Jaya sana, di Papua sana. Presiden Gidi itu maksudnya, Gidi itu satu sinode. Ya, presiden itu berarti ketua sinode lah. Jadi yang pada waktu ada Tolikara dan sebagainya itu dia berbicara. Ya. Jadi itu ternyata, nah sekarang gara-gara begitu, akhirnya orang di penguasa di sini juga mengatakan, ini repot ngurusi anak-anak ini. Sudahlah. Jadi cukup banyak perintisan-perintisan itu yang sekarang adalah jemaat-jemaat lokal. Oleh karena mereka dikirim dua-dua. Mereka katakan, kalau kami sendiri Pak, sudah habis, hari ini kami harus menyerah. Dan mengatakan, ya sudahlah Pak, kami ikuti. Tapi karena, saya kemudian melihat, ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Saya juga pernah diberkati, saudara, pada waktu saya umur kira-kira 13-14 tahun. Zaman dulu itu ada buku majalah yang cukup bagus, tipis gitu, kecil tapi tebal, itu namanya Intisari. Ya. Dan ayah saya karena pembaca buku, jadi buku apa saja selalu ada di rumah. Jadi saya membaca, dulu ada majalah Trubus, ada majalah macam-macam, saya baca, siang-siang setelah pulang sekolah, siang-siang panas-panas baca. Ada sesuatu yang sampai sekarang saya nggak pernah lupakan pembacaan itu. Cerita tentang Pak Honda.
Saudara pernah tahu Honda yang punya perusahaan Honda itu loh. Ya, waktu itu saya baca di Intisari itu ceritanya begini. Nah, jadi waktu itu si Honda sepeda motor itu sudah terjual cukup banyak di Indonesia. Belum lagi yang mobil dan sebagainya. Tapi sepeda motor luar biasa terjual. Sampai di kampung saya itu kalau orang baru beli sepeda motor itu selalu tanya, "Woi, kamu baru beli Honda ya?" gitu. "Hondamu apa?" "Oh, Hondaku Yamaha." gitu. Itu orang di kampung saya sudah biasa itu. "Hondamu apa?" "Suzuki Hondaku." gitu. Dan waktu itu ada satu nama lain yang mungkin saudara nggak kenal. "Oh, Hondaku Kawasaki." gitu. Jadi Honda itu adalah sepeda motor, saking penguasaan pemasarannya luar biasa ya Honda pada waktu itu. Nah, ternyata wartawan kita pernah pergi ke Jepang dan mewawancarai di Yokohama ya. Lalu mewawancarai dan ternyata waktu pergi ke kantor pusat Honda itu, dia cari-cari Pak Honda itu nggak ada. Pak Honda ternyata ada di bagian produksi. Apa yang terjadi? Dia menceritakan bahwa pada waktu Honda itu kan orang yang berhasil menemukan itu kan sepeda motor yang bagus gitu lah. Sepeda bermotor. Nah, itu ditemukan. Lalu kemudian ditemukan dan dirakit dengan bagus. Sebenarnya produksinya bagus, tapi tiap kali dia jual masalah selalu bangkrut. Lalu bikin lagi, dijual, bangkrut lagi. Berapa kali bangkrut sampai lupa, ya, bangkrut lagi. Lalu akhirnya Tuhan pertemukan dia ya dengan seorang yang tidak mengerti sama sekali mengenai teknik-teknik sepeda motor. Tapi dia pinter manajemen pemasaran. Namanya dia malah saya nggak ingat ya. Tapi orang itu akhirnya bergabung dengan Honda, lalu bersepakat bahwa Honda hanya ngurusi produksi saja. Orang itu hanya ngurusi manajemen pemasaran saja. Manajemennya. Lalu akhirnya mereka bersepakat dan itulah yang membuat perusahaan Honda ngebum luar biasa. Sehingga ditulis pada waktu saya umur 14 tahun itu. Sudah menjadi perusahaan besar. Jadi kemudian si penulis mengatakan kalau kalian pergi ke Yokohama atau ke Tokyo, jangan heran kalau kalian masuk ke kantor perusahaan Honda, Pak Honda tidak akan pernah duduk di balik kursi manajemen. Yang duduk adalah temannya itu. Tapi kalian hanya bisa temui dia di ruang produksi. Karena dia begitu cinta untuk memproduksi motor Honda dan mobil Honda. Tapi dia tidak mau ngurusi manajemennya. Tapi maksud saya, kelemahannya Pak Honda ditutup oleh teman ini. Kelemahannya teman ini ditutup oleh Pak Honda. Akhirnya menjadi perusahaan yang luar biasa. Kongsian. Luar biasa. Tapi mesti cari yang tepat seperti mereka. Mereka komitmen. Sampai sekarang kayaknya sudah nurun kepada anak cucu mereka. Mereka kerjasama dengan luar biasa. Tapi buat saya itu mengajarkan sesuatu yang tidak pernah saya lupakan. Kamu kalau mau melakukan perkara besar, gak mungkin kamu kalau jadi orang sendirian. Gak mungkin. Pasti lebih kecil daripada kalau kamu bisa kerjasama dengan orang lain. Jadi saat itu saya bangun pertemanan dengan siapa saja. Supaya bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Wow. Sudah ceritanya? Sudah berhasil, luar biasa. Tuh, saya waktu bayangkan mereka pulang itu barangkali mereka ambil panci atau wajan atau lalu mereka nyanyi-nyanyi sambil gembira karena setan-setan takluk loh. Itu prestasi luar biasa. Coba kalau sudah usir setan nanti ya. Lalu sudah berhasil, pasti sudah lapor kepada Tuhan Yesus kan? Tuhan luar biasa, mereka senang loh. Lalu kemudian Tuhan Yesus waktu mereka datang 70 ya 70 ya, kira sebesar kita nih. 70 sampai rame-rame datang. Tuhan Yesus senyum, waduh bagus. Ya, duduk di lantai ya, duduk di lantai. Saya mau ngomong, Tuhan Yesus. Kalian berhasil, Tuhan, mereka, Tuhan tadi begini, berhasil. Ya. Terus, masih seram. Oke, sudah Tuhan. Ya, gimana Tuhan? Bagus. Cuma begini, saya tanya, tadi di antara kalian, waktu melakukan pengusiran setan, waktu menyembuhkan penyakit, kalian pakai namanya siapa? Ya pakai nama Tuhan kan? Karena Tuhan suruh supaya kami akan usir setan dalam namamu. Dalam namamu. Sudah tahu? Bagaimana kalau seandainya pakai namamu?
Oh, kalau pakai nama kami ya nggak terjadi apa-apa Tuhan. Jadi berarti kamu itu mendapatkan kuasa pinjaman. Kuasanya tidak ada pada kamu. Kuasanya ada pada namaku. Gara-gara kamu membawa namaku, maka kamu ditakuti setan. Jadi dalam kamu sebenarnya nggak ada apa-apa. Karena itu jangan berbahagia karena kamu bisa ngusir setan. Kalau kamu nggak saya pinjami kuasa, nggak akan terjadi itu. Tapi kamu berbahagia karena namamu masih tertulis di surga. Kalau begitu itu artinya apa? Klik. Kebesaran yang sejati. Tuhan beritahukan. Apa itu? Ayo next. Relasi pribadi kita dengan Tuhan. Yang akhirnya menghasilkan karakter dalam pembangunan relasi itu. Artinya apa? Saudara dan saya bisa dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar tanpa ada hubungan relasi dengan Tuhan. Apa ada Pak? Ada. Firaun dipakai Tuhan untuk melakukan perkara besar. Tapi dia nggak percaya Tuhan. Jadi dia nanti di neraka. Raja Kores dipakai untuk menjalankan program Tuhan. Tapi dia bukan anak Tuhan. Jadi dia nanti di neraka. Persoalannya bukan soal dipakai Tuhan perkara besar atau enggak. Tapi apakah you punya relasi dengan Tuhan atau tidak. Kalau kita melakukan perkara besar dan kita masih tetap mempunyai relasi dengan Tuhan, itu kebesaran yang sejati. Kebesaran yang sejati adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sehingga kita di dunia ya berhasil, nanti di dalam kekekalan kita juga berhasil karena kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Klik, namamu terdaftar di surga. Jadi perhatikan, yang kita diminta untuk awas-awas adalah bukan prestasi, tapi relasi. Bukan prestasi, tapi relasi. Kalau prestasi itu Tuhan bisa lakukan melalui kita, tapi relasi. Tapi juga jangan katakan yang penting relasi, enggak. Kalau relasi kita betul, pasti prestasi juga seharusnya akan besar. Saya sedang bayangkan satu renungan penutup saudara, sebelum kita masuk dalam. Renungan saya gini, kehidupan itu saya ibaratkan itu seperti pohon buah-buahan. Bayangkan sebuah pohon buah-buahan yang besar sekali, yang buahnya memang bagus, kelihatan, dan kalau dimakan enak juga. Lalu buahnya lebat luar biasa. Tapi pohon buah yang sedang buah lebat dan buahnya itu sebenarnya enak itu, waktu kita cek ternyata akarnya keropos. Akarnya keropos. Berarti berbuahnya itu kemarin, berbunganya dan kemudian lebatnya itu adalah hasil dari akar yang dulu yang sebelum keropos itu. Ada asupan makanan. Tapi akarnya keropos. Angin besar meniup. Apa yang jadi? Tumbang. Dan tidak ada buah lagi yang bisa diharapkan dari pohon macam itu. Tapi beda dengan satu pohon yang lain. Yang sama-sama berbuah lebat dan luar biasa. Cuma akarnya sangat kuat, tertancap. Sehingga dia terus-menerus bisa menyerap unsur hara. Dan dia kuat, angin berhembus. Dan dia tetap mengeluarkan buah. Artinya buahnya bukan buah yang karena akarnya putus. Tapi diambil dari akar yang masih ada hubungan dengan unsur hara. Dan akhirnya berbuah luar biasa. Yang satu ini adalah tragedi kehidupan orang yang kelihatannya berhasil luar biasa. Tapi sebenarnya dia putus dengan Tuhan. Karena akarnya sudah putus. Karena itu saya rasa doa pribadi dengan Tuhan. Baca Alkitab sendiri dengan Tuhan itu kelihatannya sepele. Tapi itu begitu penting. Karena dari situ kita mendapatkan asupan-asupan kehidupan yang sejati. Dan moga-moga orang melihat buah kita itu bukan sebagai buah yang sebenarnya akarnya keropos. Tapi buah yang masih dihasilkan karena akar masih berhubungan dengan unsur-unsur hara. Sangat sumber kehidupan dengan sangat kuat. Dan nama kita terdaftar di surga.
Tuhan punya kehendak kita melakukan perkara besar, tapi konsentrasinya jangan kepada perkara besarnya, kepada relasi. Nanti kemudian Tuhan akan bikin prestasi dalam hidup kita. Kebesaran sejati adalah akar yang tetap utuh di hadapan Tuhan.